Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salahuddin Al-Ayyubi adalah tokoh sekaligus pahlawan muslim yang telah menorehkan prestasi luar biasa dalam catatan sejarah yang sangat terkenal di kalangan kaum umat Islam maupun bagi dunia barat. Prestasi Salahuddin Al-Ayyubi yang paling terkenal adalah kemenangan yang ia peroleh saat berperang melawan tentara salib atau Crusade dalam merebut tanah Yerusalem dari kekuasaan kaum Kristiani. Banyak orang yang beranggapan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang Arab. Nyatanya, beliau adalah orang Kurdi. Orang-orang Kurdi, Arab, Iran, Turki, Afrika Utara, Yahudi, dan Eropa dari semua bangsa, dan orang Amerika yang berdarah Timur Tengah menganggap Salahuddin sebagai salah satu pemimpin terhebat sepanjang masa, dengan kebajikan yang menyamai prestasinya. Salahuddin adalah pahlawan fantasi sekaligus pahlawan nyata. Dia merupakan perwujudan dan keinginan, layaknya Arthur, meski dengan sedikit lebih baik karena lebih banyak hal yang diketahui tentang sosoknya. Kita dapat melihat salah satu tema dalam kisah hidup Salahuddin, yang tampak seperti alur cerita film orang baik melawan orang jahat. Tentu saja Salahuddin sendiri adalah orang baiknya, dan orang jahat yang menjadi lawannya adalah sosok durjana dengan kejahatan yang begitu paripurna sehingga terlihat seperti sebuah karikatur. Namanya adalah Reynald. Dia datang ke Tanah Suci demi mendapatkan ketenaran dan kekayaan yang dia dapatkan dengan melakukan hal-hal keji. Dia memikat hati seorang putri dan menguasai kotanya. Dia menguras uang seorang wali gereja dengan menyiksanya dan membiarkannya telanjang di bawah terik matahari untuk menjadi makanan serangga. Dia menggunakan uang tersebut untuk menyerang dan memporak-porandakan sebuah pulau yang indah dan damai. Masa kurungan singkat yang dia alami di penjara bahkan membuatnya semakin fanatik, serakah, dan haus akan darah. Saat Salahuddin datang menghadapinya, Reynald adalah seorang penguasa muram di benteng tentara salib yang paling suram. Reynald tidak mengindahkan gencatan senjata dan menghina mereka yang mengajukan protes terhadapnya. Salahuddin begitu muak dengan perilaku Reynald sehingga dia mengesampingkan kebesaran hati yang merupakan ciri khasnya dan bersumpah akan membunuh Reynald dengan tangannya sendiri. Akhirnya, setelah kemenangan Salahuddin, dia kemudian memenggal kepala Reynald dengan satu tebasan pedang. Penghinaan, dendam, serta pembalasan dendam inilah yang menggerakkan berbagai kisah hebat sejak Yunani kuno sampai era Hollywood. Cita rasa Hollywood juga ada dalam sepenggal kisah lain Salahuddin. Dalam sebuah pertempuran yang dimana Salahuddin membunuh Reynald, tentara salib kemudian mengangkat tinggi-tinggi harta terbesar mereka, yang mereka sebut sebagai salib sejati. Benda tersebut sebenarnya adalah kepingan kayu yang dipasang pada salib emas dan perak. Objek tersebut memiliki kisah tersendiri yang benar-benar membuat tentara salib yakin akan keasliannya. Bagi mereka, salib tersebut adalah apa yang disebut oleh Alfred Hitchcock sebagai MacGuffin, yaitu objek kekuatan yang diinginkan semua orang dan karenanya menggerakkan alur cerita. Salib tersebut mungkin memiliki kekuatan sungguhan seperti tabut dalam Raiders of the Lost Ark, atau mungkin juga tidak, hanya sepanjang ia diinginkan. Salib sejati adalah sebuah objek keinginan sekaligus objek kekuatan. Bagi umat Kristen, salib lebih dari sekedar simbol mengapa mereka melaksanakan perang salib, dan salib itulah alasan mengapa mereka pergi untuk berperang. Bagi umat Kristiani, salib itu merupakan benda di mana Kristus disalibkan. Objek tersebut memiliki kekuatan untuk memunculkan mukjizat sebagai jimat yang akan membingungkan semua musuh, memberikan kemenangan, dan menjaga Yerusalem tetap di tangan umat Kristen untuk selama-lamanya, sampai Kristus datang kembali membawa kejayaan. Namun nyatanya mereka kalah dalam pertempuran melawan Salahuddin.
Mereka kehilangan Yerusalem dan mereka juga kehilangan salib sejati. Hal tersebut membuat Salahuddin tampak buruk di mata pasukan tentara salib atau Crusade. Tetapi orang-orang Kristen justru mengagumi Salahuddin, bukan hanya karena dia memang mengagumkan, tetapi karena sifat-sifat baiknya dijelaskan dan dibesar-besarkan dengan logika berbelit-belit. Mereka mengatakan yaitu umat Kristiani, umat Kristen itu baik, dan pada akhirnya pasti menang karena Tuhan ada di pihak kita. Namun nyatanya, dalam hal ini, Salahuddinlah yang menang. Ini pasti karena kita bukanlah umat Kristen yang cukup baik, sehingga Tuhan menghukum kita dan Salahuddin adalah alatnya. Karena itulah dalam hal ini, Salahuddin lebih dekat dengan Tuhan dan harus dipandang sebagai orang Kristen secara diam-diam. Dan karena itulah dia mengagumkan sebuah perwujudan kebajikan Kristen, sosok kesatria yang sempurna. Bagaimana memisahkan uraian fakta dan fantasi merupakan salah satu tujuan dalam pembahasan kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui mengapa selama berabad-abad Salahuddin terus menjadi sosok pahlawan dan tetap menjadi pahlawan sampai kini. Jawaban singkatnya adalah karena ada banyak kesamaan antara dulu dan sekarang. Apa yang terjadi di masa lalu, kini terjadi di masa sekarang. Dulunya, umat Islam terpecah belah dan melemah karena terjadinya konflik besar antara Sunni dan Syiah. Dan di masa sekarang juga terjadi perpecahan, yaitu dengan munculnya berbagai aliran. Bangsa Arab berusaha menemukan cara untuk menyembuhkan perpecahan tersebut. Mereka bersemangat untuk menghadapi dan mengacaukan tantangan dari luar. Yang dulunya tantangan itu adalah tentara salib. Dan di masa sekarang adalah Amerika Serikat yang bekerja melalui sekutunya, yaitu Israel, dan sekutu-sekutunya yang lain dalam bidang angkatan bersenjata dan perusahaan-perusahaan yang mereka miliki. Ada dahaga akan masalah yang lebih sederhana dan solusi yang sederhana, seperti seruan dari kaum Kristiani, yaitu bebaskan Yerusalem. Namun seruan yang sama juga tetap berkumandang dari umat Islam, yaitu jihad. Meski dulunya lebih sederhana, karena musuhnya bukanlah negara adidaya yang berada di tempat yang jauh dan tak terkalahkan. Musuh yang dihadapi di masa lalu berada di depan mata, menduduki kota-kota dan benteng-benteng dengan kekuatan yang terbatas, yang bisa dikalahkan dengan kepemimpinan yang tepat. Sebuah gema dari masa lalu, yaitu kebiasaan melakukan penyanderaan. Situasi di Irak dan di Suriah saat ini seringkali sangat mirip dengan di masa lalu. Di masa sekarang, untuk mengumumkan penyanderaan dan syarat-syarat pembebasannya, hanya dibutuhkan satu panggilan telepon menggunakan ponsel genggam. Namun hal tersebut sangat berisiko, karena saat ini ponsel sudah mudah dilacak dan akan mengungkapkan tempat persembunyian dan mendatangkan pesawat tanpa awak. Hal tersebut membuat para penculik harus melakukan cara-cara abad pertengahan, yaitu dengan menggunakan surat yang ditulis tangan dan perantara manusia maupun hewan untuk mengantarkan surat tersebut. Hari ini seperti dulu, titik fokus utamanya adalah Damaskus, yaitu kampung halaman Asad dan Salahuddin. Meskipun Salahuddin telah mengusir semua tentara salib Kristen dari Damaskus, perpecahan umat Islam akan tetap ada. Perbedaan mendasar antara masa lalu dan sekarang adalah soal kepemimpinan. Salahuddin adalah sosok yang jenius, mampu memfokuskan energi Islam pada tugas persatuan dan jihad. Dialah sosok terbaik yang dapat diharapkan umat dan suri tauladan bagi setiap pemimpin yang bekerja untuk hari esok yang lebih baik. Demikianlah pengantar kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Pada pembahasan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai riwayat hidup Salahuddin, bagaimana dia menjadi seorang legenda dan keadaan Imperium Islam pada masanya. Pembahasan tersebut akan kita bahas pada video-video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi umat manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.